Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta. Terima kasih sudah bergabung sampai dengan sesi kedua ini ya, yaitu sesi workshop. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita didampingi oleh narasumber kita, yakni Bapak Hermansyah, yang mana nanti akan membahas terkait pengayaan, khususnya kompetensi keahlian PPLG ya Pak ya. Ya, betul. PPLG. Baik, kalau begitu sambil menunggu rekan-rekan yang lain juga bergabung, kita akan mulai. Untuk Pak Hermansyah, kami persilahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Peserta webinar seri 4 UKK untuk jurusan PPLG di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bonet Utama. Eh, Terima kasih kepada moderator juga, Mbak Ika. Terima kasih. Kemudian kepada panitia yang terlibat di PT Bonet Utama. Kemudian adik-adik, Bapak Ibu guru yang ada di SMK dari berbagai wilayah ya mungkin ya. Yang oke, baik. Sebelumnya saya mau cek dulu untuk mungkin ada dari beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Oke, mungkin ada yang dari Bogor bisa raise hand. Ada? Oke, 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 oke dari Bogor. Kemudian ada yang dari wilayah Depok? Ada. Oke. Ya, dari wilayah apa namanya? Bogor Kota ya. Ada. Oke. Oke, baik. Eh, eh, Baik, saya izin untuk share screen ya untuk terkait pengayaan materi UKK untuk jurusan PPLG di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bonet Utama. Adapun pengayaan ini adalah sifatnya nanti adalah bagaimana kita membahas soal yang akan kita laksanakan pada kegiatan UKK di PT Bonet eh, Utama ya, seperti itu. Ada beberapa materi nanti yang akan saya sampaikan terkait teknis, kemudian nanti terkait juga pemaparan bagaimana sih tipsnya supaya nanti adik-adik semua bisa sukses dalam menghadapi kegiatan UKK seperti itu. Oke, mohon izin saya share screen dulu untuknya. Oke, ya. Oke, saya cek dulu apakah sudah terlihat adik-adik semuanya dan Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, baik. Oke, saya ini dulu ya. Oke. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pengayaan UKK PPLG tahun 2025 yaitu di paket 2 versi dari PT Bonet Utama yang insya Allah nanti pada saat pelaksanaan UKK-nya akan menggunakan dua paket. Yang pertama paket 1 dan paket 2. Mungkin untuk yang paket 1 sudah ya kemarin ada seminar webinarnya juga. Nah, kemudian untuk yang paket 2 baru saya akan menjelaskan di sesi webinar kali ini. Nah, di sini ada soal dengan judulnya yaitu tentang sistem informasi manajemen kegiatan. Jadi pada apa namanya sistem informasi manajemen kegiatan di paket 2 itu nanti ada akan beberapa materi yang ini ya yang akan saya sebentar dulu. Oke. Nih, ada beberapa konten saya bagi, ada introduction, pendahuluan, kemudian ada perancangan aplikasi, nanti alurnya seperti apa, kemudian tools yang akan dipakai, kemudian pembahasan soal secara mendalam, nanti kemungkinan akan saya share untuk soalnya, kemudian referensi dari soal tersebut, seperti itu. Kemudian lanjut, nah di sini ada sistem informasi ya, sistem informasi kegiatan manajemen. Apa sih sistem informasi kegiatan manajemen?
Sistem Informasi Kegiatan Manajemen atau biasa disebut dengan SIM, itu adalah kegiatan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Jadi sistemnya adalah untuk manajemen kegiatan seperti itu ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Kemudian, bentar lanjut. Oke. Ya, fungsinya adalah dari sistem itu, sistem informasi manajemen kegiatan. Yang pertama adalah merencanakan perencanaan kegiatan, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan kegiatan, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan anggaran. Jadi fungsinya adalah dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen itu adalah untuk perencanaan kegiatan, biasanya seperti itu. Kemudian untuk pengendalian kegiatan, yaitu memantau kemajuan kegiatan, mengidentifikasi penyimpanan ya, sorry, dan pengambilan tindakan yang korektif. Kemudian bisa untuk pelaporan kegiatan, misalkan menghasilkan laporan kegiatan yang informatif dan akurat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, seperti itu. Kemudian sebagai pengambil keputusan, penyedia informasi yang relevan tepat waktu, ya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada tahap perancangan sistem aplikasi. Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik yang ada di sekolah dalam merancang sebuah sistem atau aplikasi itu sebenarnya kita ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan ya. Nah, biasanya saya suka menemukan adik-adik di sekolah atau siswa-siswi kita pada saat ketika mau membuat sebuah aplikasi itu biasanya langsung ujuk-ujuk bikin gitu. Tapi biasanya kalau di perusahaan ataupun di software house itu biasanya ada perencanaan sistem aplikasi, ada tahap-tahapnya. Nah, tahap yang di sini itu bisa menggunakan yaitu SDLC, yaitu Software Development Life Skill. Yaitu adalah proses sistematis yang membantu developer menciptakan software yang berkualitas tinggi dengan waktu pengembangan yang efisien. Jadi gunanya SDLC ini itu adalah untuk memetakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan saat kita akan membangun sebuah aplikasi seperti itu. Misalkan ada yang pertama ada planning, kemudian ada analisis, ya planning perencanaan, kemudian analisis kebutuhannya apa aja. Nanti misalkan aplikasi yang akan kita buat kebutuhannya apa aja seperti itu. Misalkan tentang perangkat, arsitektur, kemudian dan juga data-data yang akan kita perlukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah desain, yaitu tentang merancang tampilan atau user interface. Nah, biasanya juga itu dalam tahap perancangan sistem membuat sebuah aplikasi. Biasanya kita harus membuat desainnya dulu nih seperti apa, mock-up-nya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat itu ada implementation, yaitu pengkodean ya, dan pengembangan aplikasi. Nah, di sini di tahap keempat ini barulah kita memulai untuk ngoding ya, biasanya seperti mengimplementasikan rancangan user interface yang sudah kita buat ke dalam sebuah aplikasi seperti itu. Jadi mulai di sini untuk pengkodeannya seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan pengkodean, selanjutnya kita lakukan testing dan integration. Jadi di testing, diuji aplikasinya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Apakah masih ada yang error atau tidak pada saat kita membuat kode yang sudah kita buat untuk merancang sebuah aplikasi seperti itu. Kemudian tahap yang keenam itu ada maintenance. Jadi setelah kita aplikasi itu udah jadi, udah bebas dari apa namanya, dari bug, itu biasanya kita harus melakukan perawatan atau pemeliharaan dari aplikasi.
Seperti itu. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah untuk memaksimalkan fungsi atau kinerja dari aplikasi itu ya supaya misalkan untuk upgrade versinya, untuk misalkan apa namanya? Misalkan kalau ada trouble-trouble seperti itu pada saat digunakan oleh user. Oke, selanjutnya ini akan lebih detail lagi ya. Di sini planning atau perencanaan itu membuat rencana dan mengkonfirmasi tujuan pembuatan aplikasi. Ya pada tahap planning ini eh, di awal itu kita harus tahu tujuan aplikasi yang akan kita buat itu adalah untuk apa. Kemudian barulah kita ke tahap yang kedua yaitu analisis. Setelah kita tahu tujuannya adalah aplikasi ini tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian baru kita akan menganalisis kebutuhannya yaitu mengumpulkan ruang lingkup pekerjaan bersama pengembang, klien, dan analisis sistem. Biasanya yang harus dikumpulkan itu dianalisis adalah latar belakang project itu adalah apa aja sih kayak itu. Misalkan contoh kalau aplikasi manajemen kegiatan ya, berarti kita nanti analisisnya kegiatannya itu untuk kegiatan apa, terus sasarannya siapa gitu, seperti itu. Kemudian tujuannya adalah untuk apa, terus deskripsi aplikasinya seperti apa gitu ya. Kemudian fitur, tampilan dan prosesnya seperti apa. Dan juga ada aliran proses bisnis diagram atau diagram alir ya atau biasanya kita disebut dengan biasanya ada flowchart seperti itu. Kemudian skenario use case itu seperti apa dan juga diagram use case-nya seperti apa. Nah, biasanya pada tahap di awal ini apa namanya? Kita itu harus merancang dulu, harus menentukan dulu idenya, konsepnya itu seperti apa. Karena ini di tahap awal ini harus kuat gitu. Jangan sampai ketika kita merancang terus kemudian kita langsung membuat aplikasi langsung misalkan tiba-tiba langsung ngoding gitu tanpa kita membuat rancangan terlebih dahulu maka kita akan nanti selanjutnya apa seperti itu. Jadi kita sudah rancang dulu nih step by stepnya itu seperti apa untuk dalam merancang sistem dari aplikasi baik itu dari flowchart, fiturnya apa aja yang akan kita masukkan di situ kemudian tampilannya seperti apa gitu dan prosesnya seperti apa. Oke lanjut, kemudian yang ketiga adalah desain ya tadi untuk perancangan antar muka atau user interface. Nah biasanya di sini menggunakan eh, apa apa namanya Figma ya. Biasanya untuk menggunakan Figma itu pada saat merancang antar muka ya disarankan itu karena kelebihannya adalah kalau di Figma itu kita bisa melakukan yaitu prototype itu mensimulasikan si aplikasi itu berjalan sesuai dengan yang kita tentukan seperti itu. Kemudian arsitektur sistemnya itu seperti apa ya baik itu misalkan terintegrasinya itu seperti apa. Kemudian ada desain database. Nah, kita juga harus membuat perancangan desain database pada saat kita membuat aplikasi. Tujuannya adalah supaya kita lebih tertata dan terstruktur untuk datanya yang akan kita pakai. Itu seperti apa. Nah, barulah kita nanti eh, dimasukkan ke dalam implementasi, misalkan seperti itu untuk data-data yang akan kita perlukan. Kayak misalkan kita akan membuat database apa gitu, kemudian nanti tabel-tabelnya apa aja, terus tipe datanya apa gitu, itu harus didesain dulu atau dirancang dulu, dikonsep dulu seperti itu. Kemudian di tahap yang keempat yaitu di implementasi ya atau pengembangan. Biasanya di tahap ini tuh tim pengembang ya atau developer atau programmer itu akan menulis kode untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat. Jadi setelah kita membuat rancangan mockupnya itu baru kita akan menyesuaikan untuk membuat layout halamannya itu seperti apa, tapi dengan cara menggunakan kode atau biasanya kita sebut dengan ngoding ya biasanya seperti itu adik-adik semuanya. Ngoding barulah ngoding untuk kita membuat front end-nya, kemudian nanti untuk back end-nya seperti apa. Dan biasanya pada tahap ini pun kita akan melibatkan tadi ada QA ya, QA yang akan bekerja secara paralel. QA itu adalah quality assurance. Kalau misalkan di perusahaan software house itu ada
ada profesi atau orang yang kerjanya adalah dia untuk mengecek atau mengetes aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak seperti itu. Lanjut, kemudian yang ketiga ada testing dan integrasinya. Tadi setelah aplikasi itu jadi, kemudian tahap selanjutnya kita juga bisa lakukan pengujian perangkat lunak untuk mengetahui adanya kesalahan atau bug. Tadi kita harus testing. Ada satu fitur yang sudah kita buat, kita harus testing apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian misalkan contoh form login ya, form login. Ketika kita buat form login, kita testing itu biasanya dengan username dan password yang benar tetap masuk atau tidak seperti itu. Kemudian dengan username password yang salah masuk atau tidak gitu. Harusnya kan kalau misalkan salah itu salah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pada aplikasinya tetap masuk, berarti aplikasinya belum sesuai seperti itu ya. Kemudian di sini ada maintenance, yaitu pemeliharaan. Setelah itu baru phase pemeliharaan ya. Pada fase ini mencangkup dukungan dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkelanjutan. Jadi bisa untuk pemeliharaan versi ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tools yang dipakai. Kira-kira di sini tools yang dipakai apa aja? Yang pertama biasanya kita alat dan bahan ya menyebutnya seperti itu. Biasanya ada perangkat. Nah, kira-kira PC-nya itu yang seperti apa? Baik PC atau laptop ya kita boleh. Kemudian biasanya ada mobile seperti itu. Kemudian software yang akan kita pakai itu softwarenya apa aja. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, di sini ada perangkat atau PC laptop yang memungkinkan atau misalkan direkomendasikan dalam membuat sebuah aplikasi ada minimal mempunyai spesifikasi yaitu prosesor minimal Core i3. Kenapa? Karena supaya pada saat kita membuild atau membangun sebuah aplikasi itu tidak lola ya, tidak lemot gitu dari apa namanya? Dari kinerjanya seperti itu. Kemudian ada RAM minimal 4 GB atau gigabyte atau 8 GB ya. Biasanya kalau misalkan untuk membuat mobile itu disarankan RAM-nya 8 GB supaya kinerjanya lebih lebih powerful seperti itu. Terus ada keyboard. Nah, kita bisa menggunakan keyboard juga. Kemudian mouse, monitor yang sesuai ya standar, jangan terlalu kecil gitu ya supaya yang penting kita enak melihatnya gitu supaya karena apa? Karena untuk kesehatan kita juga pada saat kita menggunakan perangkat. Misalkan untuk mata ya ataupun yang lainnya seperti itu. Jarak dan juga itu harus diperhatikan pada saat kita apa namanya? Bekerja di depan komputer seperti itu. Kemudian ada handphone. Handphone kita bisa pakai ya pada saat kita mau membuat aplikasi mobile. Jadi kita bisa menggunakan emulator eh, yang di mobile seperti itu. Lanjut, berikutnya ada tools atau software. Nah, biasanya dalam membuat aplikasi itu ada tools-tools yang harus kita siapkan atau istilahnya bahan-bahannya apa aja softwarenya. Yang pertama ada text editor. Text editor bisa menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text. Kemudian untuk web servernya ya, itu bisa menggunakan XAMPP atau SQLite atau PostgreSQL bisa juga gitu. Disesuaikan dengan apa namanya ya, familiarnya ya. Jadi dengan apa namanya, perangkatnya juga seperti itu. Kemudian ada web browser, itu kita bisa menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox. Atau misalkan kalau yang menggunakan laptop dari versi MacBook itu bisa menggunakan Safari seperti itu. Kemudian software UI UX, ini bisa menggunakan Figma seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang pakai yang lainnya juga boleh. Tapi untuk disarankan kalau untuk membuat mockup ya atau membuat user interface sebuah aplikasi itu menggunakan Figma karena fitur-fiturnya sudah lebih lengkap dan lebih apa
powerful seperti itu. Terus kemudian untuk flowchart kita bisa menggunakan Draw.io atau Visio ya. Microsoft Visio kalau zaman dulu itu ya. Tapi kalau sekarang tuh kita bisa juga memakai Draw.io. Itu kita bisa download secara offline untuk offline download ya. Atau kita juga bisa menggunakannya secara online seperti itu. Kemudian tools yang berikutnya framework ya. Kita saat kita membuat aplikasi kita pakai perlu pakai framework apa nih misalkan untuk tampilannya supaya lebih menarik ya aplikasinya. Misalkan framework CSS-nya pakai apa? Apakah pakai Bootstrap atau Tailwind seperti itu. Kemudian ada juga untuk framework PHP-nya. Nah, kita bisa menggunakan Laravel atau CodeIgniter atau mungkin bisa juga yang lain seperti itu. Bisa. Nah, penggunaan framework ini sebenarnya lebih lebih ini ya, lebih membantu sekali pada saat kita membangun sebuah aplikasi karena itu akan apa namanya? Struktur penyimpanannya atau struktur filenya itu sudah rapi seperti itu. Tinggal apa namanya? Kita tinggal masukin codingannya di bagian itu seperti itu. Kemudian ada storage atau repository. Kalau di sini bisa menggunakan GitHub ya, GitHub seperti itu. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk membackup atau menyimpan file yang sudah kita buat seperti itu. Selain itu, untuk GitHub juga bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan apa namanya? Dengan tim kerja seperti itu. Jadi kita bisa bekerja secara remote ya, tidak misalkan nggak perlu kita tatap muka, tapi kita bisa secara remote gitu. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan software house itu pegawainya atau karyawan itu bekerja secara remote gitu. Yaitu dengan adanya GitHub seperti itu. Next lanjut, kemudian bahasa pemrograman. Nah ini bahasa pemrograman juga harus kita perhatikan atau kita siapkan. Nah biasanya ada yang kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi ya. Itu ada HTML, kemudian ada CSS, ada PHP, ada JavaScript, ada Java. Terus untuk yang berbasis mobile kita bisa menggunakan Flutter, Kotlin seperti itu. Atau misalkan ada yang udah bisa di bahasa yang lain yang sekarang lebih terbaru lagi gitu ya. Misalkan ada Golang dan lain sebagainya. Nah, ini bahasa pemrograman perlu kita tentukan pada saat kita membuat aplikasi. Karena eh, kita akan apa namanya untuk tujuannya itu seperti apa, seperti aplikasi yang akan kita buat dan nantinya akan seperti apa tampilannya gitu. Ini kita harus menyesuaikan bahasa pemrograman yang akan kita pakai seperti itu. Nah, untuk berikutnya ini ada apa namanya pembahasan soal ya. Nah, untuk uji kompetensi keahlian UKK PPLG tahun 2025 yaitu tentang paket 2 ya. Nah, di sini ada sistem informasi manajemen kegiatan ya. Oke. Nah, kita buka dulu ini. Judul kegiatannya adalah sistem informasi manajemen kegiatan atau event. Nah, mungkin pada saat mendaftar webinar ini juga adik-adik semua itu sudah daftar dulu ya seperti itu. Nah, itu seperti itu intinya ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, di sini ada buatlah sebuah sistem informasi manajemen kegiatan atau event yang dapat mengakomodir pembuatan kegiatan oleh admin. Jadi di sini tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi untuk manajemen informasi kegiatan. Yang mana akan ada admin di situ, kemudian ada user. User si admin itu akan mengelola event-event apa aja yang akan ditampilkan di aplikasi sistem informasi manajemen kegiatan atau SIM seperti itu. Kemudian nanti si user atau publik itu bisa mengakses dengan cara mendaftar pada kegiatan yang telah dipublikasikan oleh si admin seperti itu. Kemudian di sini juga admin bisa merekap data terkait aktivitas kegiatan yang telah terlaksana. Oke, untuk lebih jelasnya saya buka untuk ininya ya, apa namanya soalnya kita bedah coba kita lihat. Saya coba share screen lagi untuk yang soalnya sebentar.
Udah kelihatan ya. Oke, nah ini soalnya ya. Soal dari paket 2 ya, yaitu tentang eh, sistem informasi manajemen kegiatan. Nah, di sini ada ya tadi alat dan bahannya, komputernya ya, komputer atau PC atau laptopnya minimal Core i3 seperti itu. Kemudian RAM-nya 4 GB atau 8 GB seperti itu. Kemudian ada software tools ya, yang dipakai untuk membuat aplikasi SIM atau sistem informasi manajemen kegiatan itu bisa text editornya tadi ya udah dijelasin, ada Visual Code, ada Sublime Text, kemudian web servernya ada XAMPP, kemudian ada Chrome, Mozilla atau yang sejenisnya. Untuk aplikasi user interface-nya bisa menggunakan Figma, kemudian ada framework CSS ya. Itu bisa menggunakan Bootstrap atau Tailwind seperti itu. Oke, di sini ada soal tugasnya, judulnya Sistem Informasi Manajemen Kegiatan atau Event. Kemudian di sini skenario-nya, buatlah sebuah sistem informasi manajemen kegiatan event yang dapat mengakomodir pembuatan kegiatan oleh admin. Ya, jadi diakomodir oleh admin. Publik dapat mendaftar pada setiap kegiatan yang telah dipublikasikan, serta admin dapat merekap data terkait aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi admin ini nanti akan banyak apa namanya yang dikelola di sistem informasi manajemen kegiatan ini. Nah, di sini ketentuannya kegiatan yang dibuat oleh admin dapat diakses secara publik ya untuk melakukan pendaftaran kegiatan. Jadi bisa diakses ya untuk user atau untuk publik. Kemudian pada data kegiatannya itu meliputi harus mencantumkan judul kegiatan atau event, kemudian tanggal kegiatan, kemudian waktu jam kegiatan, kemudian ada lokasi kegiatannya nanti di mana, apakah kalau offline misalkan di gedung atau di ruangan apa seperti atau di mana seperti untuk lokasi kegiatannya. Kalau misalkan online itu bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian harus mencantumkan flyer kegiatan. Nah, jadi nanti si admin itu harus membuat apa namanya harus menginput flyer kegiatannya. Berarti harus dibuat ada membuat kayak flyer kegiatannya itu seperti apa. Kayak semacam webinar ini kan ada flyernya seperti itu ya. Kemudian pada saat kegiatan itu nanti peserta bisa apa namanya untuk mendownload sertifikat kegiatan yang telah diikuti seperti itu. Kemudian deskripsi kegiatannya juga nanti kita sertakan di situ seperti itu. Ya. Jadi ada ketentuannya. Nah, biasanya untuk data kegiatan ini master nanti di fitur admin itu ada fitur untuk data kegiatan. Nanti di situ ada CRUD berarti ya. Ada create, read, update dan delete. Jadi kita bisa menambah kegiatan, menghapus, kemudian mengupdate dan juga nanti untuk bisa melihat. Nah, nanti ada kolom-kolomnya ada judul, tanggal, waktu, lokasi, flyer, sertifikat, dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi referensi ketika adik-adik semua mau membuat database. Nah, ini biasanya inilah analisis kebutuhan yang akan kita lakukan pada saat membuat aplikasi itu. Kemudian pada dashboard admin wajib terdapat rekap data. Nah, jadi nanti pada di admin itu akan menampilkan rekapan data berupa grafik ya. Yang ada misalkan jumlah kegiatan yang terlaksana itu berapa ya. Kemudian ada jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Nanti jadi ada rekapannya, ada countingnya seperti itu. Kemudian misalkan terus 10 kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak. Nanti dia akan berada di prioritas misalkan kayak rating seperti itu ya. Jadi bisa oh ini yang banyak apa namanya diikuti. Nah, untuk file tadi rekap datanya baik peserta terus kemudian jumlah kegiatan dan juga eh, peserta terbanyak itu bisa diekspor ke dalam bentuk Excel ya atau CSV seperti itu. Nah, pada kegiatan ditampilkan pada menu view katalog. Jadi nanti ada view menu katalognya seperti itu.
untuk menampilkan kegiatan-kegiatan apa aja gitu. Jadi kayak kita mau beli tiket nonton seperti itu. Tapi kalau untuk di sistem manajemen informasi kegiatan ini untuk hanya kayak untuk mendaftar webinar seperti itu. Nanti tampilannya ada webinar apa aja yang akan diselenggarakan seperti itu. Kemudian di sini ada peserta dapat mencari kegiatan berdasarkan kata kunci. Jadi nanti harus ada fitur search pada aplikasi yang dibuat supaya bisa mencari kegiatan yang diinginkan. Kemudian pendaftar kegiatan dapat melakukan maksimal hingga waktu kegiatan dimulai. Jika mencapai hari H kegiatan dan pada jam kegiatan dimulai, maka formulir kegiatan tertutup. Jadi aplikasinya harus bisa melakukan pendaftaran sebelum hari H ya. Biasanya di sini apa namanya maksimal H-3 seperti untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau udah lewat dari misalkan kalau H-2 itu pendaftarannya udah ditutup seperti itu. Kemudian untuk flyernya atau untuk promosi kegiatannya itu bisa dilaksanakan apa namanya maksimal seminggu minimal seminggu ya. Maksimal ya. Oke. Maksimal seminggu atau maksimal seminggu sebelum kegiatan kita udah share gitu. Ya paling mepet-mepet mungkin 5 hari ya sebelum kegiatan udah di-share seperti itu. Kemudian admin dapat mengekspor data kegiatannya. Jadi nanti data kegiatan itu bisa di apa namanya di-download ya, diekspor ke file Excel atau CSV. Nah, terus peserta wajib memiliki akun terlebih dahulu. Jadi sebelum mendaftar kegiatan, peserta itu harus wajib apa namanya mendaftar dulu, ya, membuat akun dulu seperti itu. Nah, di aplikasi itu harus ada seperti itu ketentuannya. Kemudian bisa nanti ada password, username, dan konfirmasi ya. Biasanya konfirmasi ini melakukan via email, nanti akan ada OTP atau apa namanya verifikasi email seperti itu. Nah, OTP ini biasanya setelah kita daftar, kemudian nanti akan masuk ke link verifikasi email, terus nanti batasnya adalah 5 menit. Kalau misalkan lebih dari 5 menit itu udah ditutup seperti itu. Akan diganti oleh OTP apa? OTP yang baru seperti itu. Nah, akun yang belum diverifikasi melalui akun email atau OTP tidak dapat melakukan login. Jadi, kalau kita sudah daftar dengan email dan password, itu kita kalau misalkan tidak verifikasi emailnya atau verifikasi akunnya, itu kita tidak bisa melanjutkan karena harus di apa namanya harus diverifikasi dulu. Jadi kita nggak bisa login seperti itu. Kemudian password yang kita buat itu nanti wajib dienskripsi ya. Yang menggunakan 8 karakter yang mengandung angka, huruf besar, huruf kecil dan karakter spesial. Contohnya misalkan di sini password 123 kemudian tanda pagar seperti itu ya. Jadi harus apa namanya? Seperti ini, mencantumkan huruf besar, huruf kecil, angka dan juga tanda baca. Jumlahnya adalah minimal 8 ya untuk di menu apa namanya passwordnya. Nanti kalau kita mau buat aplikasi, buat form loginnya, itu passwordnya harus disetting seperti itu. Kemudian terdapat fitur reset password. Jadi nanti harus ada fitur untuk mengganti apa namanya? Untuk reset password ya, atau misalkan si user itu lupa menggunakan passwordnya. Untuk melakukan login, pengguna menggunakan email dan password seperti itu. Di sini pada saat mendaftar untuk kegiatan-kegiatan, peserta akan mendapatkan 10 digit kode token yang berupa angka acak. Nah, ini nanti pada saat ketika si user itu atau peserta itu daftar di event, itu nanti akan muncul, akan dikirimkan token di email. Itu gunanya adalah untuk mengisi daftar hadir. Dan juga untuk biasanya untuk mengklaim sertifikat seperti itu supaya nanti sertifikatnya bisa muncul dan bisa didownload oleh peserta tersebut. Jadi seperti itu nanti ketentuan aplikasinya. Kemudian ada link atau tombol daftar yang dapat diakses oleh peserta pada hari H setelah jam kegiatan berlangsung. Jadi pada saat kita mendaftar di event
itu link untuk tombol apa namanya tombol daftar hadirnya itu hanya bisa aktif pada saat kegiatan berlangsung, pada saat jam berlangsung. Jadi kalau misalkan belum itu tidak aktif gitu. Aturannya seperti itu nanti membuat aplikasinya ya seperti itu. Terus kalau misalkan jika belum mencapai waktu yang ditentukan, tombol masih bersifat tidak aktif ya atau non aktif seperti itu. Peserta dapat melihat riwayat kegiatan yang pernah diikuti. Jadi nanti pada aplikasi itu di akunnya si user itu ketika sudah login di situ nanti ada riwayat apa namanya kegiatan yang sudah pernah diikuti. Jadi ada fitur riwayat kegiatan atau riwayat kegiatannya apa aja ya. Terus juga bisa melihat sertifikatnya yang sudah diperoleh sertifikat apa aja. Nanti berarti di fitur user ya. Ini di apa dashboard user. Jadi ada apa sisi admin, sisi user. Jadi pas di sisi user itu nanti dashboardnya harus ada fitur untuk kayak melihat sertifikat yang sudah kita dapatkan. Kemudian menerapkan session timeout juga pada semua akun, baik peserta maupun admin jika tidak ada aktivitas selama 5 menit. Jadi secara otomatis akunnya itu apa namanya akan timeout sendiri gitu. Kalau misalkan selama 5 menit tidak tidak diapa-apakan gitu ya seperti itu. Kemudian desain antarmuka atau interface-nya yang dapat diakses oleh publik harus bersifat responsif atau user friendly biasanya seperti itu. Jadi bisa diakses di berbagai platform ya, misalkan di laptop, kemudian di handphone, itu tampilannya menyesuaikan perangkatnya gitu, tidak terpotong atau misalkan tidak terbaca gitu. Itu tidak disarankan, harus sesuai gitu. Kemudian desain interface-nya untuk admin itu boleh menggunakan template ya. Jadi nanti pada saat kita membuat aplikasinya itu boleh menggunakan template ya. Boleh karena kan tadi udah di awal boleh menggunakan template CSS juga ya gitu. Boleh. Kemudian boleh menggunakan template admin LTE untuk adminnya. Kemudian desain interface yang digunakan untuk public ya atau untuk user itu boleh berdasarkan kreativitas sendiri ya. Jadi dibuat sebagus mungkin baik itu desainnya, kemudian apa namanya tampilannya, kemudian tema warnanya ya. Nah, perlu diperhatikan pada saat kita membuat tampilan di aplikasi itu apa namanya? Tema itu tema warna ya. Kalau kita sebutkan adalah untuk selaras dengan tema yang akan kita buat itu harus sama ya. Jangan misalkan kita pada saat kita membuat admin temanya warnanya agak hitam atau biru seperti itu. Kemudian kita ketika login ke user berubah lagi warnanya. Nah, itu akan terlihat seperti dua aplikasi yang berbeda gitu. Jadi padahal itu aplikasinya adalah masih satu gitu ya. Cuman beda user aja, beda akun aja seperti itu. Kalau bisa itu diperhatikan kesesuaian warna. Nah, ini boleh warna apa aja, yang penting disesuaikan dengan kreativitas adik-adik semua. Nah, kemudian untuk mock-up-nya atau prototipenya bisa menggunakan dengan aplikasi Figma tadi ya, karena bisa seperti itu. Nah, di sini ada referensinya. Ya, mungkin nanti referensinya bentuknya seperti ini. Sebentar, saya ini dulu ya. Yes. Ada referensi untuk apa namanya? Sebentar. Nah, jadi bisa referensinya seperti ini. Nah, jadi bisa bikin seperti ini juga ya untuk nanti tampilannya. Ya, bisa seperti ini. Tampilan apa namanya? Aplikasinya yang dibuatnya. Untuk kegiatan seperti ini ada beranda, kemudian ada tentang kegiatannya, kemudian ada
sertifikatnya, nanti di sini bisa mencari sertifikatnya. Seperti itu. Nah, atau yang kedua bisa seperti ini contohnya. Ada apa namanya? Maaf, buat referensi ya. Nanti untuk membuat aplikasi paket 2 untuk soal paket 2 itu bisa seperti ini nih. Ada event literasi digital, kemudian ada kiostik.com. Nah, ini belum tampil. Sebentar, saya cari untuk yang ini. Nah, bisa juga seperti ini ya. Eh, apa namanya? Tampilannya. Ya, bisa seperti ini nih untuk tiket-tiketnya gitu seperti itu. Eventnya apa yang akan apa dipromosikan seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya untuk contoh referensinya. Nanti bisa dibuat sekreatif mungkin ya. Misalkan seperti ini gitu. Jadi untuk desainnya disesuaikan dengan kreativitas masing-masing seperti itu. Oke. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada minimal fitur ya, langkah kerja ya sebentar. Langkah kerjanya buatlah daftar kebutuhan teknis spesifik perangkat yang dibutuhkan pada lembar yang telah disediakan. Kemudian siapkan perangkat ya atau peralatan bahan yang diperlukan. Tadi ada perangkat, software dan lain-lain. Seperti itu yang kita butuhkan. Dan juga aset ya, aset dari yang akan kita pakai. Misalkan ada logo, kemudian dan juga banner, kemudian background dan sebagainya itu kita siapkan. Icon-icon juga kita siapkan seperti itu. Kemudian aplikasi sudah terinstall ya di PC atau laptopnya adik-adik semua. Jadi disarankan pada saat kegiatan UKK sudah tidak lagi nginstal gitu. Jadi ini udah diinstal terlebih dahulu. Jadi pada saat pelaksanaan UKK itu aplikasi dan juga peralatannya atau software dan sebagainya itu sudah siap untuk digunakan. Jadi tidak akan memakan waktu pada saat kita melaksanakan UKK. Kemudian di sini integrasikan spesifikasi program yang diberikan dengan prasyarat berbasis sistem klien ya. Jadi nanti ya sesuai itu aja ya. Ada PC-nya untuk si server, penyedia si adminnya, dan juga kliennya itu sebagai si usernya seperti itu. Nah di sini ada minimal fitur. Nah minimal fiturnya harus memuat ada fitur login, kemudian logout. Ya, di sini berarti ada dua aktor ya, ada user sama admin. Sorry, ada admin dan juga ada peserta atau public atau user gitu, peserta untuk mengikuti seminar. Nah di sini admin itu bisa mengakses yaitu login, logout, kemudian view reset password, dashboard admin, ya, kemudian data kegiatan itu harus muncul di dashboard admin. Kemudian data peserta kegiatan juga harus ada fiturnya di admin. Kemudian data pendaftar akun ya, admin. Berarti ini untuk data-data ini dibuat menggunakan konsep CRUD ya. Jadi bisa ditambahkan, dihapus dan juga di update seperti itu. Kemudian admin juga melakukan mengisi form login ya tadi ya, seperti itu. Dan juga bisa melihat apa namanya? Sorry, ini buat si user ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk si admin. Kemudian untuk user peserta ya itu bisa apa namanya view reset password ya. Kemudian bisa login juga sama register ya harusnya di sini ya. Bisa login, logout, kemudian reset password ya, kemudian bisa login juga dan melihat riwayat kegiatan, melihat hasil pencarian sertifikat, hasil pencapaian kegiatannya, progresnya, kemudian melihat
katalog kegiatan apa aja yang sedang ada atau yang tersedia. Kemudian detail kegiatannya seperti apa. Kemudian view daftar hadir, ya, bisa melihat daftar hadirnya di menu di dashboard peserta atau user seperti itu. Kemudian di sini catatan fitur atau view dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa disesuaikan. Ya, ini adalah minimalnya. Kalau saya sarankan jangan dikurangi ya. Bisa jadi itu nanti akan mengurangi nilai gitu. Jadi lebih baik ditambahkan tapi tidak bisa dikurangi karena di sini udah jelas fitur minimal yang harus ada ya di dalam aplikasi yang akan kita buat seperti itu. Kemudian desain dibuat dengan memperhatikan kaidah UI UX dan juga prototype desain menggunakan Figma seperti itu. Untuk scaling interface diperbolehkan menggunakan Bootstrap atau Tailwind. Jadi boleh menggunakan template ya. Terus boleh akses internet juga sih sebenarnya karena bisa untuk untuk mengaktifkan plugin-plugin ini atau template-template ini seperti itu. Kemudian membuat database ya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, terus kemudian untuk database informasi kegiatan yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus dan melihat kegiatan. Jadi intinya bisa di CRUD-kan seperti itu. Jadi nanti datanya masuk di dalam database. Nah, di sini ada gambarnya ya. Untuk gambar struktur database-nya. Nah, sini. Kalau di soal itu ada sebentar 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tabel ya. Nanti misalkan nama database-nya apa, kemudian tabelnya apa aja. Di sini ada tabel user ya, kemudian tabel daftar hadir, tabel kegiatan dan juga kategori kegiatan. Masing-masing tabel ini ada kolomnya, ada ID, email, nomor handphone, password, kemudian alamat, pendidikan terakhir, status akun, dan OTP. Nah, ini harus dirancang. Sebenarnya pada saat tadi ada tahap perancangan sistem itu kita membuat rancangan dulu seperti ini. Ya, untuk konsepnya biar nanti sudah tinggal kita masuk-masukkan atau kita tinggal implementasi di aplikasi database-nya seperti itu. Kemudian ada relasi ya dari tabel user menuju relasinya dengan tabel daftar hadir. Kemudian dari tabel daftar hadir berelasi juga dengan tabel kegiatan seperti itu. Kemudian untuk ID setiap tabelnya itu mencantumkan primary key ya atau kata kunci. Biasanya ID menggunakan ID. Ya, di sini biasanya menggunakan kenapa? Karena harus menggunakan tipe data yang unik seperti itu. Tidak ada duplikat data pada saat kita membuat data yang akan kita masukkan seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat di link ini ya. Nanti mungkin dari dari PT Bonet nanti akan share untuk soalnya itu ya, nanti seperti itu. Kemudian di sini mockupnya. Nah, ini mockupnya tampilnya seperti ini. Ini hanya gambaran contoh ya. Nah, nanti adik-adik semua yang ada di sekolah maupun ada di di kegiatan webinar ini bisa membuatnya seperti ini. Ada logonya, kemudian eventnya apa, kemudian di sini ada fitur search, kemudian ada fitur login ya, seperti itu atau masuknya. Terus di sini menampilkan kegiatan-kegiatannya. Ya ada judul kegiatannya. Nah, ini nanti harus ada flyernya seperti itu. Kemudian ada judul kegiatan. Nah, kemudian ada eventnya. Ketika kita klik detail, nanti muncul detail kegiatan itu gitu. Jadi waktunya kapan, terus berbayar atau tidak gitu. Ya boleh nanti kalau misalkan berbayar bisa dibuat model berbayar ataupun misalkan eventnya adalah gratis boleh. Nanti bisa disetting di situ di aplikasinya. Kemudian mockupnya ya, mockupnya ini adalah seperti ini. Nah, nanti adik bisa membuat sekreativitas masing-masing ya, nggak harus patokannya seperti ini, tapi berdasarkan desain dan kemampuannya, eksplorasinya itu seperti apa. Lebih bagus, lebih baik seperti itu.
Ya, mungkin itu aja ya untuk pembahasan di soal ini. Kita coba ke ini dulu sebentar. Oke, lanjutkan materinya tadi ya. Ini udah ya. Ini juga sudah. Oke, mock up. Ini tadi ya untuk referensinya ya. Mungkin bisa nanti ada referensi yang bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian tipsnya dari saya. eh Tips yang menghadapi UKK. Nah, jadi usahakan nanti pada saat mau UKK itu harus disiapkan benar-benar. Yang pertama, pelajari materi yang sudah diajarkan di sekolah. Kemudian siapkan perangkat yang kompatibel, baik utama ataupun cadangan. Kalau misalkan memungkinkan cari cadangan seperti itu ya. Terus kemudian siapkan tools atau software yang sudah terinstall di PC atau laptop. Jadi adik-adik semua pada saat kegiatan UKK sudah tidak lagi nginstal gitu. Tidak dari nol nginstal. Jadi udah diinstal dari rumah, udah siap gitu, udah siap dipakai seperti itu. Karena untuk mengefisienkan waktu nanti pada saat pelaksanaan UKK. Kemudian menyiapkan data aset. Nah, tadi data-datanya ya sebelumnya berarti pada sebelum UKK-nya itu harus disiapkan template-nya kayak apa. Kemudian gambarnya kalau bisa gambarnya tidak ngambil dari Google tapi kalaupun ngambil tapi harus diedit sendiri. Nah, mungkin bisa menggunakan Canva seperti itu untuk desain tampilan-tampilannya. Baik itu gambar, icon, kemudian banner dan juga logo ya. Nah, kalian misalkan bikin logo sendiri, terus bikin tadi judul aplikasinya apa? Misalkan event ID atau misalkan event school dan lain-lain. Itu bisa boleh gitu. Yang penting temanya adalah event kegiatan aplikasinya seperti itu. Kemudian jangan lupa backup file aplikasi ya, karena sering terjadi pada saat kegiatan UKK tiba-tiba laptop error, kemudian tidak di backup dan data hilang seperti itu. Itu pernah gitu, sering ditemui pada saat pelaksanaan UKK seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalian pada saat mengerjakan harus di backup ya, baik itu dimasukkan ke flash disk ataupun diupload di Google Drive atau GitHub. Jadi pada saat kita laptopnya bermasalah, kita bisa menggunakan laptop yang lain, tapi data kita tidak hilang seperti itu. Pokoknya pada saat progres pembuatan itu harus di backup. Nah, jangan lupa minta doa restu sama orang tua ya supaya nanti pada saat UKK bisa lancar, bisa lulus semuanya 100%, bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dan juga berdoa dan lakukan yang terbaik, tunjukkan pada yang terbaik pada saat UKK seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Eh, saya barangkali nanti ada yang bertanya, saya kembalikan ke moderator. Itu terima kasih Mbak Ika. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Hermansyah. oke. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Tadi pemaparan yang disampaikan seperti bedah soal ya. Ini penting banget Iya, nih untuk rekan-rekan pahami. Bahkan tadi Pak Hermansyah sampaikan tips dan triknya ya Pak ya. ya betul. Iya, Ya, supaya teman-teman berhasil nih pada saat kegiatan UKK nanti. Oke, kami persilakan barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Boleh dikirimkan melalui kolom chat atau juga raise hand. Barangkali mau diskusi langsung dengan Pak Hermansyah. ya, Apakah silakan. ada pertanyaan? Hmm. Silakan barangkali Baik, ada. sambil itu, hmm, atau mungkin sambil menunggu rekan-rekan bertanya, kami informasikan ya terkait token post-test. Di kolom chat sudah kami kirimkan. Untuk mengerjakan post-test webinar, silakan diketik tokennya 3272541 Kemudian untuk post-test workshopnya, ini masing-masing kelas ada tokennya masing-masing ya. Untuk kelas PPLG, tokennya 31601 Silakan dicatat untuk nanti teman-teman gunakan saat melakukan post-test di sistem pandu digital. Karena nanti di sana akan dinilai nih, rekan-rekan akan lulus menjadi pandu digital batch Purwa atau tidak. Selain itu juga untuk kami untuk informasi ya bahwa
kegiatan ini akan kita rekam ya dari sesi webinar hingga workshop yang mana nanti teman-teman peserta UKK bisa mengakses kembali video pembelajaran di LMS-nya masing-masing ya. Apakah ada pertanyaan, rekan-rekan? Atau nanti untuk diskusinya bisa lanjut bersama gurunya masing-masing atau boleh menghubungi kontak WhatsApp yang tercantum di sistem pandu digital ya. Barangkali ada kesulitan pada saat pengisian post-test menjadi pandu digital. Nanti untuk materi dan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hermansyah bisa disimak ulang di LMS-nya Bonet. Kalau gitu kita langsung ke sesi foto bersama ya, Pak Hermansyah. Ya, Dan boleh. rekan-rekan, Ya. silakan boleh diaktifkan kameranya. Kita akan capture untuk dokumentasi. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sip. Sudah kita capture sebagai dokumentasi kegiatan kita di sesi workshop. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian kita dari pagi tadi, mulai dari webinar hingga workshop. Kami ingatkan jangan lupa agar peserta mendaftar ya, dan juga melakukan post-test di sesi webinar dan juga workshop PPLG. Silakan tokennya sudah kami kirim di kolom chat untuk dicatat dan digunakan. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Pak Hermansyah, Ya, sama-sama atas baik. ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk adik-adik yang akan melangsungkan kegiatan UKK ya, Pak ya. Ya, betul. Ya. Baik, Eh, terima kasih. Sampai jumpa kita di kegiatan lainnya tentunya yang lebih eh, seru lagi ya, Bapak Ibu. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.